kita menghadapi tantangan ke depan. Kita tidak boleh membuat masyarakat itu tambah bingung. Fakta di lapangan, hari ini ibu-ibu jauh lebih kreatif dalam mencari kehidupan keluarga, terutama untuk kehidupan ekonomi. Bapak jauh lebih labil. Di saat ilmu pengetahuan andalan untuk bisa menghidupkan yang layak, hari ini ibu-ibu lebih unggul dalam pendidikan berbanding dengan bapak-bapak. Anak-anak kita yang putri sedikit yang gagal kalau orang tuanya mau mengakomodir untuk melanjutkan pendidikan. Anak kita yang laki-laki, teman-teman kita yang laki-laki usia kita, jauh lebih banyak gagal walaupun orang tuanya kepingin sekali tapi kandas di tengah jalan. Maka tak heran hari ini dunia pendidikan guru berapa banding berapa antara yang laki perempuan. Kalau turun kepada murid lagi, dari semua jajanan pendidikan, formil, non-formil, coba berapa perbandingan? Laki-laki perempuan. Lihat di dunia kerja, bahkan tidak berhenti lah. Ini fenomena lewat. Tapi sementara hari ini kita bermacam-macam kajian dalam keadaan. Tapi bagaimana kita untuk membuat Islam itu rahmat? Rasul telah mengangkat harkat dan martabat wanita saat awal-awal beliau diangkat jadi rasul, berkaitan dengan masalah ini yang paling berat. Tertekannya dan tertindasnya hak kaum perempuan. Perempuan kecil atau besar tidak punya hak mendapatkan warisan daripada orang yang meninggal. Kan itu fokusnya. Sehingga sebab perkahwinan tidak ada. Karena mengapa? Kalau orang yang meninggal perempuan, kalau harta yang meninggal, ahli warisnya laki-laki semua. Mati suami, istri tidak punya apa-apa. Itu tradisi jahiliyah. Nanti akan kita coba sedikit, kita sebutkan bagaimana tradisi saat ayat-ayat waris ini turun. Bahkan hadis asbabun nuzul ayat waris itu adalah berkait dengan anak perempuannya bagi seorang sahabat Nabi yang meninggal dalam perang Uhud syahid, diambil seluruh hartanya oleh pamannya. Istri dan dua anak perempuannya tidak dikasih apa-apa. Mengadu kepada Nabi. Nabi enggak mengambil sikap. Semoga Allah akan memberi petunjuk ini. Akibatnya 2 hari kemudian turunlah ayat waris itu. Ini asal usul. Akhirnya Rasul perintahkan kepada pamannya. Suruh hadir mari. Berikan 2/3 untuk anaknya. Berikan 1/8 untuk istrinya. Sisa untukmu. Sebagai paman, pengendali sebagai pengambil asabah. Belum dalam aspek yang lain. Bagaimana kita hari ini mau tutup mata dengan kenyataan yang ada. Dan tidak ada kepastian hukum. Perempuan tidak boleh keluar rumah. Misalnya. Tidak boleh mencari rezeki. Sementara hari ini keluarga kadang-kadang kalau gaji istri 10 juta, suaminya 4 juta. Lantas mereka buat rumah, mereka beli mobil, mereka buat toko. Lantas kita potong kompas. Enggak ada sirkah-sirkah. Semuanya ini harta suami. Kamu sebagai istri, apakah tidak hati kita nyaman enggak di saat kita putuskan seperti itu? Tidakkah ini kita juga tidak menghargai dan sudah menzalimi wanita? Ini problema yang saya sampaikan. Jadi masuklah hari ini problem yang ada dalam kehidupan keluarga menyangkut finansial, ada 4 masalah besar. Masalah harta sirkah, gono gini, perkongsian yang asal kata daripada bukan harta syarikat dari syirkah, perkongsian percampuran harta milik yang diusahakan berkaitan dengan hibah. Karena hibah ini walaupun hari ini sudah sedikit karena dulu-dulu itu kental kali. Kalau anak-anakku yang adik-adik yang orang kita PD ya. Itu PD itu seorang ayah dan ibu setiap anaknya yang perempuan dinikahkan.
ia punya hak untuk mendapatkan rumah anak perempuan. Itu sudah tradisi yang sudah cukup lama. Walaupun hari ini sudah mulai terkikis. Pertanyaannya, kalau punya anak 4 perempuan oleh seorang ayah dan ibu, bisakah dia pastikan ia mati setelah dikawinkan 4-4-nya? Nanti bapak dan ibu meninggal dunia setelah anaknya dikawinkan dan diberikan rumah dulu semuanya. Sebagai bentuk pemberian itu hibah. Tapi begitu ada arah ayah dan ibu meninggal sebelum anaknya kawin. 2 yang sudah kawin udah ada rumah. Hibah dari orang tuanya. Sekarang orang tuanya meninggal. Peninggalan yang ada, 2 orang lagi belum kawin ini. Apakah bisa ahli waris atas dasar adat wajib, tidak boleh dibantah. Ini harus hibah, potong dulu 2 orang anak perempuan lagi. Sedangkan pemiliknya sudah berbeda, dipaksakan pun tidak sah. Karena saat itu milik harta itu bukan lagi ayah dan ibu. Sudah menjadi milik semua ahli waris yang punya hak masing-masing. Bagaimana kita paksakan? Tidak diberikan, merasa bahwa zalim. Sebahagian yang perempuan, kakak dapat dulu, kami tidak dapat apa-apa. Nah, itu dia, dilematis. Akibatnya apa? Seolah-olah itu bagian daripada warisan. Maka terjadilah definisi waris dalam ilmu adat itu, hukum adat berbeda dengan apa yang ada dalam fikih. Nanti akan kita lihat itu semuanya. Kalau enggak akan terjadi demikian, apa punya adat atau tidak. Kalau ingin masuk adat itu agar adil, solusinya seperti apa? Nah, supaya tidak bertentangan dengan ayat muhkam. Ayat muhkam warisan itu juga kita tidak mendabraknya. Solusinya seperti apa? Hilahnya apa yang harus dicari. Dan itulah cara menyelamatkan di dunia temporer berkaitan dengan itu. Nah, adik-adik sekalian, itulah sebagai pengantar dan banyak hal. Jadi ada 4 hal itu. Semuanya menyangkut kehidupan keluarga berkaitan dengan ekonomi. Jadi bukan hanya hukum waris saja yang harus kita cari. Tapi bagaimana hubungan dalam keluarga ini berkaitan dengan apakah itu yang menyangkut dengan nafkah dalam keluarga itu dan kekayaan keluarga itu serta juga dengan finansial yang ada dalam keluarga itu. Nah, dalam hal ini ya, saya pikir kita sudah sepakat hari itu kawan nanti saya menginginkan kajian ini cari kawan tak perlu banyak. Yang ikut-ikut sementara silakan saja. Tapi maunya ada yang majelis inti. Yang majelis inti ini tak perlu banyak. 10 aja udah banyak. Yang majelis inti. Sedangkan majelis-majelis yang lain yang mau partisipasi itu adalah silakan saja, tapi ada majelis inti. Yang kedua, nanti saya pikir jajaran daripada remaja, suratin aja. Suratin aja, mohon ada, kalau ada di masjid dari kelompok remaja masjid yang ingin ya, mengkaji berkaitan dengan hukum waris dan keluarga secara spesifik yang ada minat, silakan untuk ikut pada setiap hari Kamis, walaupun waktunya 1 jam. Maunya bukan untuk pengajian seperti pengajian umum. Walaupun 1 orang atau 2 orang dari masjid-masjid. Bermasalahan hari ini, kalau saya ada nanti keunggulan di antara kalian, saya bisa lepaskan persoalan-persoalan di dalam kemasjidan masing-masing. Kalau rumit sekali nanti, saya kepingin pengajian inti ini, anda kata ada persoalan di wilayah kerja ataupun di kemasjidan masing-masing dalam Kota Sumawe. Itu melapor dulu. Pak Imam kalau nggak sanggup pikir, koordinasi dengan remaja, bidang hukum keluarga. Kalau kalian bisa selesaikan saja. Kalau nggak bisa, ya telepon saya. Hari ini terus saya katakan, permasalahan itu juga banyak. Tapi saya kadang-kadang tak sanggup sabar.
untuk jengkel kepada orang yang ingin lapor. Ini di Masjid Cunda, ke Masjid Cunda, kedai Cunda. Kemarin sampai jam 6 masih ada. Hari Minggu ini ada. Kemarin saya hadirkan ke musala saya, satu keluarga lagi. Kemudian begitu juga dengan Masjid Jami, begitu juga dengan masjid-masjid yang lain. Imam Gesi biasanya langsung dengan saya. Saya kepingin ada yang membantu. Maka saya butuh satu. Masing-masing masjid ada yang mencoba mendalami dalam bidang ini. Kita akan ngaji, nanti kita musyawarah hari ini. Di awal pertemuan. Saya berpikir tadi malam, kalau saya kirim kitabnya Arab, itu agak rumit. Tidak semua kita bisa bahasa Arab, menyangkut dengan kitab Arab, menyangkut dengan masalah persoalan warisan sebagai kitab ataupun sebagai pegangan utama kita. Yang akan dari situ kita pelan-pelan kita kaji. Tapi ada beberapa kitab, termasuk salah satu yang ada sama saya itu Al-Mawaris ala Al-Kitab wa Sunnah. Duduk isi Kitab wa Sunnah atau Muhammad Ali As-Sabuni, ada yang sudah diterjemahkan sama saya. Nanti saya kirim aja nanti ke grup. Kalau itu sudah beres dengan si Zaldi, nanti bisa kita kirim. Saya kirim materinya. Kalau kitab yang sering saya pakai itu ada beberapa kitab, di antaranya termasuk kitab ini. Ini kitab ini juga berkaitan. Tapi fenomena apa yang terjadi, persoalan yang ada di dalam masyarakat Aceh belum tentu terakomodir di sini. Kalau tidak, kita mau mengambil bagaimana sebenarnya aplikasi daripada teori dalam kitab ini kepada kenyataan praktek yang ada dalam masyarakat kita. Jadi ini terserah nanti. Ya, terserah kepada kita untuk menghidupkan majlis ini. Maunya ada yang punya keinginan dan kesempatan untuk 1 jam setiap minggu, hanya hari Kamis, untuk kita baca secara atau kita kaji secara kontinu, yang sampai persoalan nanti. Kalau ada waktu, kalau saya misalnya menyelesaikan persoalan di misalnya di Melasah Cunda, nanti saya akan WA yang di sana, ayo kita sama-sama ke sana. Saya akan selesaikan masalah sana. Jadi bisa kalian dampingi dan melihat. Tapi hubungan kerja kita ini PPRI juga boleh. Itu kan orang masjid juga. Kemudian remaja itu juga lembaga kemasjidan kita. Tidak hanya remaja Masjid Islamic Center. Satu sisi saya sangat lama untuk berpikir ini. Karena salah satu fungsi daripada Imam Masjid Agung adalah untuk membimbing generasi muda remaja masjid, dan juga di sisi yang lain juga saya diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara keluarga dan hukum waris kepada masyarakat. Jadi wadah kita tidak temukan. Maka kalau pengajian umum itu susah. Kalau ini nanti bisa. Kalau kitabnya sudah ada di laptop, bawa laptop saja juga boleh. Kalau untuk membaca, sehingga bisa kita ada tanya jawab yang nggak ngerti, bisa ditanya. Jadi kita diskusikan di sini pakai papan oleh dan apa saja untuk ke depan. Itu barangkali pengantar dari saya untuk hari ini. Jadi nanti insya Allah kita sepakati sistem pengajian ini, sehingga ini betul-betul menjadi sebuah, karena saya menganggap begini, 20 tahun ke depan kondisi kehidupan keluarga itu. Yang kedua, hari ini sarjana hukum keluarga Islam bidang awal asasiah hukum keluarga itu seperti enggak ada sarjana. Padahal persoalan keluarga begitu dominan dalam kehidupan masyarakat. Masalah cukup banyak. Mengapa tidak terpakai? Yang label-label SAI yang kita ini adalah ahli-ahli bidang hukum Islam menyangkut dengan hukum keluarga. Mengapa tak terpakai? Bahkan yang paling sedih lagi, sekarang yang banyak peran untuk membuat berita acara, memandu orang yang ingin ke mahkamah,
Justru ahli-ahli hukum di Unima. Bukan ahli hukum Islam. Ya. Unima boleh, tapi bukan hukum ini. Hukum BW. Kan ada hukum waris, ada BW. BW tak berlaku kepada hukum Islam sebenarnya, kepada masyarakat Islam. Hukum adat pun banyak-banyak yang harus diklarifikasi. Walaupun dalam KHI itu terakomodir tiga-tiga unsur itu. Labelnya Islam, di dalamnya adat masuk, BW masuk. Dan kita pegang keputusan mahkamah itu, kita zalim. Dan tidak halal. Mana yang di antara BW? Dalam KHI berlaku, dalam mahkamah syariat berlaku ahli waris pengganti. Gak ada istilah. Dalam masyarakat Aceh, istilah pada duduk. Dalam hukum waris tak ada. Karena dia itu hijab mahjub. Nah, dalam hukum waris itu hijab mahjub. Dalam fikih. Tidak ada yang menghijab. Hijab mahjub dalam hukum BW sangat berbeda. Yang dihitung, orang yang sudah mati saat ini punya hak milik, tapi diganti oleh yang hidup. Itu mereka. Islam tak pernah membayangkan orang mati punya milik. Begitu mati itu saatnya berpindah milik semuanya. Almarhum tidak punya hak untuk memiliki. Karena berpindah milik orang mati saat mati. Orang yang duluan mati tidak punya hak untuk berpindah. Karena dibayangkan orang mati punya hak milik. Nah, ini masalahnya. Dan itu terakomodir. Masuk dalam BW. Atau BW itu juga sekarang masuk dalam KHI. Tambah lagi anak tabani. Anak tabani, anak angkat. Islam tidak ada sebab karena angkat itu menjadi ahli waris. Yang ada karena sebab hubungan nasab, karena perkawinan, karena kemerdekaan, dan karena yang terakhir hubungan Baitul Mal kemaslahatan. Atas dasar ada Baitul Mal. Nanti akan kita lihat urut menurut versi daripada berbagai mazhab dan awal asasiah yang ada. Nah, tapi dalam hukum KHI itu masuk bahwa anak angkat dan ayah angkat. Anak angkat sama dengan anak kandung. Nah, dalam hak mendapat warisan. Ayah angkat bisa didapati dia dengan sebab dengan jalan seperti al-wasiat al-wajibah. Nah, dalam hukum faraid. Dalam hukum faraid ini wasiat ada tiga nih. Wasiat al-ikhtiyariyah, ada wasiat al-wajibah, ada surat wasiat. Ini fungsinya beda-beda. Dalam fikih ada surat pada wasiat al-wajibah untuk khusus masalah faraid. Wasiat al-ikhtiyariyah itu wasiat secara umum. Itu yang sangat disunahkan. Surat wasiat ini BW punya. Hukum perdata punya. Ya. Kalau surat wasiat bisa mengalahkan anak. Surat wasiat bisa mengalahkan siapapun ahli waris yang terdekat. Di atas sekali rankingnya. Berapa dan kepada siapa warisan seseorang sangat menentukan surat wasiat. Dan itu dianggap surat sangat berharga. Ya. Itu, jadi kita yang mana? Dengan kita ambil ini. Bagaimana dengan iman kita? Halal enggak pemilikan itu? Ujungnya ke sana nanti. Untuk bisa halal, bagaimana caranya? Nah, itu. Kalau tidak ada cara, harus tinggalkan. Bertentangan antara hukum Allah dengan hukum manusia. Wajib tinggalkan hukum manusia. Bila bertentangan. Kalau tidak bertentangan, silakan kita amalkan kemaslahatan. Karena sifat kemaslahatan. Disitulah kedudukan uruf atau al-ada al-muhkamat nanti. Nah, jadi, karena ini tidak bisa dengan ceramah umum, maka perlu kita buat kajian khusus. Banyak saya pikir teman-teman yang ada keinginan untuk mendalami ini, yang sedikit ada, dan mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi ganti saya. Hari ini lah semua di Aceh. Andai kata benar me-20 tengku mentang pintim bicara tanya han mati hukum raya. Dia tak tidak ada pep-pep. Pengajian umum dia tempat pegah bab peraik begitu na perkalian dan segala macam pasti.
Punya perempuan 20 dengan dia. Dengar dah ke mana, anak pun dia juga. Ada aja. Pajan ke perleh. Ada masalah dalam keluarga. Gejak dah begini. Yang kedua, tipe malai dan raya dalam masyarakat. Dengan orang bernyan mata lumpur berbapa. Baik dia alih ke Matunda maupun Darun. Nyan lah mati ganya cukup dia masalah. Tapi yang kita nak yang enak. Bocor pada keluarga tu. Kalau apa, dia semaya, benar yang empok tanya. Lu nak masalah aku. Bunuh kan tanya. Kan nak mangat pun tanya. Takut truk ke dia. Apalagi. Itu masalahnya. Mempepet sama dalam keluarga masalah hukum. Nak orang yang sadar hukum, takut kepada orang yang sedang menzalimi hukum dalam keluarganya. Napet anak genyankan mampet orang junjung hukum Islam. Dua-dua sangat-sangat ingin untuk cepat dan selesaikan itu. Dua-dua itu mafia hukum dalam keluarga menyangkut dengan para ini. Ini persoalan-persoalan terjadi.